Selamat malam semua. Ibu bapak, saudara-saudari umat Allah yang terkasih. Pada malam hari ini kita merayakan Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-29. Dan biasanya hari Minggu kedua dari terakhir dari bulan Oktober diperingati sebagai hari Minggu misi sedunia. Dalam panca tugas gereja, satu dari tugas gereja itu yang seringkali kita kurang sadari atau lakukan adalah apa yang dinamakan dengan kerigma atau pewartaan. Saudara-saudari kita dari gereja-gereja Protestan yang lain biasanya sangat aktif dalam hal bermisi ya, di tengah-tengah dunia ini dibandingkan dengan kita dari gereja Katolik sendiri. Apakah karena kita kurang menghayati tugas misi atau tidak, tapi biasanya kita kurang bersemangat menjalankan satu dari 5 panca tugas gereja yang berkaitan dengan kerigma atau pewartaan. Maka hari Minggu biasa yang ke-29 ini gereja merayakan sebagai hari Minggu misi sedunia yang ke-98. Hari Minggu misi sedunia dimulai oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1926. Dan hari ini pada hari Minggu misi ke-98, Paus Fransiskus mengajak kita untuk bermenung dengan tema besar yakni pergilah dan undanglah semua orang ke perjamuan itu. Tema ini terinspirasi dari Matius pasal 22 ayat 9. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bermenung tentang tugas panggilan perutusan kita semua berkat sakramen pembaptisan yang kita terima dan secara khusus lewat sakramen Krisma akan panggilan dan komitmen kita sebagai misionaris atau pewarta kabar gembira. Jadi homili hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan apa artinya panggilan untuk menjadi misionaris, melaksanakan tugas pewartaan dalam gereja. Yang pertama, apa yang menjadi dasar panggilan kita sebagai misionaris dalam gereja? Dasar yang pertama adalah amanat agung dari Tuhan sendiri. Kalau kita ingat, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati dan sebelum terangkat ke surga, ada amanat agung yang disampaikan oleh Yesus ketika dia akan terangkat. Dan ketiga Injil Sinoptik mencatat itu dengan baik. Yakni dikatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung yang dipercayakan Kristus kepada kita semua. Kurang lebih ada 3 hal dikatakan oleh Yesus di sana. Yang pertama tugas untuk memuridkan, yang kedua membaptis, dan ketiga mengajar. Panggilan sebagai misionaris artinya panggilan untuk melanjutkan karya Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Hari Minggu misi sedunia mengingatkan kita akan panggilan untuk melanjutkan karya perutusan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Lalu pertanyaannya adalah apa yang menjadi misi dari kita semua untuk melanjutkan karya perutusan Yesus? Katekismus Gereja Katolik dalam nomor 766 sampai 769 kalau kita baca di sana memberikan bagi kita
apa yang menjadi isi dari panggilan sebagai misionaris. Yang pertama adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan setiap bangsa murid Tuhan. Panggilan inilah yang menginspirasi para misionaris meninggalkan tanah air mereka yang nyaman di Eropa untuk datang ke Indonesia dengan segala kesulitannya, dan mereka setia untuk mewartakan kabar sukacita. Ada cerita yang menarik bahwa ketika para misionaris itu sebelum berangkat di atas kapal, ketika diantar oleh keluarganya, mereka berpesan satu hal: sampai jumpa di tanah air surgawi. Sebuah pesan yang sangat menyentuh hati bahwa mereka pergi dan tidak tahu apakah mereka akan kembali lagi. Jadi pesannya sampai jumpa di tanah air surgawi. Ibu bapak, saudara-saudari, pesan inilah yang membuat mereka meninggalkan tanah air mereka untuk mewartakan Injil dan kemudian membaptis sehingga kita juga menjadi orang Katolik. Dan kita melanjutkan apa yang telah dimulai oleh mereka. Dan inti dari mewartakan Injil dan menjadikan setiap bangsa murid Tuhan itu terdapat dalam Injil Lukas pasal 4, 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, pembebasan bagi orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan inilah yang Tuhan mau agar kita lanjutkan sebagai misionaris-misionarisnya dalam dunia modern ini. Kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, tertawan karena berbagai persoalan dan aneka kesulitan hidup, aneka pergumulan, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Isi dari misi yang kedua adalah melayani komunitas. Kita dipanggil untuk melayani komunitas dengan tugas-tugas yang kita terima. Supaya apa? Supaya agar terang kita bercahaya di depan orang, supaya setiap orang melakukan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Tugas panggilan kita dalam gereja apapun itu, kita dipanggil untuk membawa terang Kristus, supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Dan tugas yang ketiga adalah menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia lewat apapun panggilan kita. Maka itu kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Panggilan menjadi misionaris adalah panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan menjadi garam dan ragi. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi garam, atau garam itu menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Dengan menjadi garam, kita dipanggil untuk membuat dunia ini seperti kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia kita. Lantas pertanyaan berikut adalah, siapa yang dipanggil untuk menjadi misionaris? Jawabannya adalah kita semua anggota gereja. Panggilan menjadi misionaris bukan hanya panggilan mereka yang menjadi hierarki dalam gereja atau biarawan biarawati. Kita semua berkat sakramen pembaptisan dipanggil untuk menjadi misionaris, membawa misi Kristus di tengah-tengah dunia. Dan di mana panggilan itu dimulai? Pertama-tama di dalam keluarga. Sebagai orang tua, sebagai wali baptis,
dipanggil untuk menjadi misionaris pertama-tama untuk pasangannya, kemudian menjadi anak-anaknya. Kita memulai itu dari rumah, dari keluarga kita masing-masing. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, gereja di Eropa kemudian menjadi tua, menua, karena iman itu seringkali tidak dimulai lagi, diajarkan dalam keluarga. Di tengah-tengah dunia yang sibuk, seringkali orang tidak punya waktu untuk membimbing, menuntun, mengajar anak-anaknya. Maka gereja mengajak kita pada hari Minggu misi sedunia ini, mari ajarkanlah nilai-nilai Kristiani. Ajak anak-anak untuk berdoa bersama dalam keluarga. Mengajak mereka ke gereja, mengajar mereka doa-doa bersama dalam keluarga, mengajar mereka nilai-nilai keutamaan Kristiani dalam kehidupan. Yang kedua, dimulai dalam gereja. Dalam kelompok-kelompok kategorial kita saling meneguhkan, dan kemudian di tengah-tengah masyarakat dengan keterlibatan kita membangun negara, membangun bangsa dan tanah air. Dan akhirnya tujuan terakhir dari pewartaan itu adalah agar semua orang yang mengenal dan percaya kepada Allah tidak ada yang hilang, tetapi memperoleh hidup abadi dan dibangkitkan pada akhir zaman. Mari semoga hari Minggu misi sedunia yang ke-98 ini meneguhkan, membakar kembali semangat misi kita, supaya kita setia menjadi misionaris kabar sukacita Allah, dimulai dari keluarga, di dalam gereja dan dalam masyarakat, supaya semakin banyak orang bisa dipanggil, dihantar ke dalam perjamuan Tuhan, sebagaimana tema yang direfleksikan oleh Paus Fransiskus pada kesempatan hari Minggu misi sedunia yang ke-98 ini. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi, semoga meneguhkan kita supaya menjadi misionaris di tengah-tengah dunia ini lewat kesaksian hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.